PDN yang pertama yang ada di Cikarang itu memang sesuai rencana baru selesai nanti akhir Oktober tahun ini. Oke. Karena itu 24 bulan dari tahun 2022. Oke. Nah, saya nggak tahu ini Mas. Ini terus terang ini. Terus terang saya nggak tahu dan tidak mau menuduh siapa. Karena setelah ada pergantian Menkominfo dari Kedal Plate ke Budi Aris Setiadi ini, tiba-tiba muncul ide PDNS. Ada S itu sementara. Jadi tidak sabar untuk menunggu selesainya sesuai rokasi ini. Tapi tiba-tiba ajukan proyek baru. Apakah yang pemerintah yang dilakukan tadi di awal pembuka tadi, atau ide si Muni ini, si Budi Ari, itu yang masih harus dipertanyakan sebenarnya. Siapa yang punya ide untuk mempercepat peresmian PDNS ini? Karena inilah cikal bakal awalnya bencana. Oh, kenapa disebut sementara? Ya karena ini hanya nyewa, Mas. Jadi kan very very stupid. Sangat-sangat bodoh. Itu persis kata Komisi 1. Sewa server orang. Sewa servernya orang. Itu kan tinggal ditunggu aja selesai, Mas. Iya. Artinya juga mau diresmikan Oktober tahun ini atau 17 Agustus tahun depan, toh Indonesia juga tetap satu. Artinya kan nggak masalah mau yang resmiin siapa. Yang ya bagi kita nggak masalah, tapi bagi Jokowi masalah. Nah itu jawaban ini yang menarik. Artinya adalah saya kok nggak tahu ya. Kalau saya kok nggak yakin sih itu perintah dari presiden gitu loh. Jangan-jangan Budi Arinya yang mau menjilat gitu. Nah itu Mas. Itu makanya saya langsung lihat ini sudah nggak benar ini. Apalagi 700 miliar yang kemarin itu yang hanya dipakai buat hanya sewa. Satu itu dari sisi biaya itu sangat tidak masuk akal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cerdas. Jadi saya memang janji sama tamu saya ini, Roy Suryo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Kenapa beliau diundang? Sederhananya karena sahabat beliau yang bernama Budi Ari Projo. Beliau ingin kartu merahkan, makanya saya pakai baju merah juga ya. Cocok. Mas Roy sehat ya? Alhamdulillah. Harus tetap sehat. Kalau saya sering tutup begini, kenapa? Setelah saya lihat-lihat kok leher saya kelihatan mulai tua. Enggak apa-apa. Yang penting pikiran tetap muda. Pikiran tetap muda ya. Gitu. Yang kelahiran tahun 51 aja masih semangat dengan joget-jogetnya ya. Mas Roy, saya mendapat beberapa berita ya. Bahkan Mas Roy sendiri yang sebagian memberikannya. Soal terkait dengan Menkominfo kita ya. Menteri Koordinator Informasi ya. Bukan enggak koordinator. Iya. Kan itu saya ingat Tipatul Sembiring. Oke. Katanya ada 4 waktu itu kan. Ada satu Menteri Koordinator apa dan kemudian Menteri Koordinator Informasi. Menkominfo kan. Menkominfo. Ya supaya naik pangkatnya, supaya naik derajatnya lah. Oke ya. Ya. Ini misalnya ya tulisan Mas Roy ya. Banyak terbongkar dalam talkshow APDI, PDNS dan Menkominfo memang ambiar. Ini ambiar nih itu kata-kata khas dari Mas Roy ya. Banyak ya. Kemudian kartu merah kan Budi Ari gitu ya. Kalau udah kartu merah kan kartu kuningnya sudah dapat belum atau langsung kartu merah? Oh, langsung kartu merah kan boleh. Ya kan boleh. Dan banyak yang lainnya. Tapi dasarnya kan adalah kebocoran PDN. Ya. Dan PDNS ya. PDNS. Ya, PDNS lalu yang jadi masalah adalah kemudian orang mendemonstrasikan. Katanya menguasai apa website atau apa pangkalan data itu 5 menit aja. Ya kan? Bahkan Ridho Rahmadi pernah mempraktikkan 5 menit katanya dan sebenarnya
kurang dari 5 menit itu. Cuman ya adalah kita hitung 5 menit. Betul. Mas Roy, silahkan dieksplorasi kenapa Budi Ari Setiadi, Setiadi ya? Ada Setiadinya belakangnya. Budi Ari Setiadi Projo, biar orang tahu ya. Itu layak dikartumerahkan dalam kasus PDNS ini. Ada S-nya ya? Ya, saya sih sebenarnya tidak mempermasalahkan. Ya. Dia mau jadi dari Projo, artinya dia dari relawan. Ya. Atau dia dari bukan relawan, dia dari hartawan, dia dari sukmawan atau apa sih, whatever lah gitu, nggak masalah. Yang saya permasalahkan adalah ketidakmampuannya atau ketidakpropernya. Bahkan ini yang paling penting sebenarnya, yang selalu saya tuangkan kemarin kalau Mas Refli tadi nyebutnya ada diskusi APDI, Aliansi Penegak Demokrasi Indonesia. Beberapa hari yang lalu kita bikin diskusi itu di salah satu kafe di Jakarta di Tendean. Kemudian di situ juga hadir ada saya, ada Mas Ridho yang tadi disebut itu, hadir juga di situ. Ridho Ramadi ya. Ridho Ramadi. Ada juga Pak Sugianto dari Surabaya, ada juga Ted Hilbert ya. Dan ada beberapa Anas ada juga ya? Ada juga, tapi dia selaku moderator. Tapi nggak apa-apa karena supaya rame. Nah, di situ saya bongkar sebenarnya inti utama permasalahan itu apa? Karena kan tadi sudah disebut. Kadang-kadang kan orang bingung, ini apa sih bedanya antara PDN dan PDNS? Ini yang paling penting sebenarnya. Kausa primanya di sini. Pemerintah itu memang punya ide bagus ya. Orang menyebutnya mercusuar. Tapi saya bilang masih oke lah karena itu idenya bagus. Karena ada ide SDI, Satu Data Indonesia, atau SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Banyak kepres yang keluar, banyak keputusan presiden yang keluar dan menetapkan juga ada 4 kota. Yang akan atau 4 daerah yang akan dibuat untuk pusat data nasional untuk PDN. Yang pertama di Cikarang. Di Altamas. Ya. Sudah diletakkan batu pertama oleh Menkominfo sebelumnya, oleh Johnny Plate. Johnny Plate. Peletakan batu pertama itu tanggal 9 November tahun 2022. Kemudian akan ada juga PDN yang kedua, itu ada di Batam. Di kawasan Nongsa. Itu rencana akan selesainya rencananya tahun 2025. Ya. Kemudian PDN ketiga itu ada di IKN atau di Balikpapan. Ini masih tarik menarik. Mau IKN atau Balikpapan. PDN yang keempat ini yang saya juga cukup pertanyakan waktu itu. Karena rencananya ada di Labuan Bajo. Ngapain ke Labuan Bajo gitu ya. Ke sana tuh kita liburan, kita jalan-jalan gitu. Kalau naruh pusat server di sana, naruh PDN di sana, itu infrastrukturnya juga setengah mati nanti, narik linknya dan sebagainya. Nah, semua ini sebenarnya sudah mulai berjalan, meskipun ada yang baru dibangun, ada yang sedang direncanakan, ada yang lagi di tender ya. Cuman PDN yang pertama yang ada di Cikarang itu, memang sesuai rencana baru selesai nanti akhir Oktober tahun ini. Karena itu 24 bulan dari tahun 2022. Nah, saya nggak tahu ini Mas, ini terus terang saya nggak tahu dan tidak mau menuduh siapa. Karena setelah ada pergantian Menkominfo dari General Plate ke Budi Ari Setiadi ini, tiba-tiba muncul ide PDNS. Ada S itu sementara. Jadi tidak sabar untuk menunggu selesainya sesuai rokasi ini, tapi tiba-tiba ajukan proyek baru. Di Surabaya, di Jakarta, sama di Surabaya, ada di Serpong. Nah, kalau yang 4 ini awalnya itu membangun sendiri dari awal, sudah dirancang infrastrukturnya, dia sesuai standarnya ISO 27001, tire-nya juga tire 4 ya gitu semuanya, jadi itu standarnya high tech lah gitu. Mendadak kemudian karena alasan yang sangat sepele, supaya bisa diresmikan 17 Agustus. 2024. Iya, alasannya itu. Nah ini yang jadi soal. Apakah yang pemerintah yang dilakukan tadi di awal pembuka tadi, atau ide si Muni ini, si Budi Ari, itu yang masih harus dipertanyakan sebenarnya. Siapa yang punya ide untuk mempercepat peresmian PDNS ini? Karena inilah cikal bakal awalnya bencana. Kenapa disebut sementara? Ya karena ini hanya nyewa, Mas. Jadi kan very stupid. Sangat-sangat bodoh. Itu persis kata Komisi 1. Sewa server orang. Sewa servernya orang. Padahal kan swasta dalam atau luar? Dalam, memang dalam. Karena ini tender kan. Memang ini pakai tender. Cuman kan yang sudah jelas yang menang siapa kan ya Indonesia yang punya infrastruktur itu kan cuma satu. Ya cuma Telkom gitu loh. Jadi Telkom lah yang menang dan dia yang sesuai spek.
Makanya dia punya itu dulu namanya PT Sigma Cipta Caraka. Sekarang sudah diakuisisi Telkom, jadi namanya Telkom Sigma. Itu ada di Jalan Bukit Bali di kawasan Lakar Santri Surabaya. Oke. Satu lagi sewa miliknya Lintas Arta Indosat. Itu di Serpong. Cuman yang ada di Serpong ini kualitasnya kemampuannya sebenarnya agak under spec. Jadi yang ada sesuai dengan spek yang awal itu adalah yang ada di Surabaya. Dia yang tier 4. Artinya yang artinya pakai DRC, pakai redundan, sangat-sangat kecil dan lain sebagainya. Ya, yang makanya kemudian yang ada di Jakarta, yang ada di Serpong ini, itu tidak banyak kemudian lembaga atau kementerian yang naruh data di situ. Karena speknya di bawah. Makanya yang 282 kementerian lembaga plus pemerintah daerah, kabupaten kota itu semuanya ditaruh di Surabaya. Oke. Nah, ini sekali lagi ya kita harus dapat jawaban yang jujur. Sampai detik ini kita bicara, belum pernah ada jawaban yang jujur dari pemerintah. Baik dari Kominfo maupun dari yang merintah Kominfo. Sebenarnya ide siapa tanggal 17 Agustus itu? Karena satu, ya, dengan percepatan itu memporak-porandakan segalanya. Satu, biayanya menjadi membengkak. Ada tambahan biaya 700 miliar. Yang harusnya nggak perlu kan? Wong sudah mau bangun. Yang ada di Cikarang itu dapat bantuan dari Perancis. Itu total senilai 2,7 triliun. Yang ada di Batam itu sudah ada komitmen dengan Korea Selatan. Yang ada di Balikpapan itu sudah ada komitmen kalau tidak dengan Inggris itu dengan Amerika. Jadi ada dua itu. Kalau yang di Labuan Bajo memang belum ada. Tapi artinya itu kan tinggal ditunggu aja selesai, Mas. Iya. Artinya juga mau diresmikan Oktober tahun ini atau 17 Agustus tahun depan. Toh Indonesia juga tetap satu. Artinya kan nggak masalah mau yang resmiin siapa. Yang ya bagi kita nggak masalah, tapi bagi Jokowi masalah. Nah itu jawaban ini yang menarik. Artinya adalah saya kok nggak tahu ya. Kalau saya kok nggak yakin sih itu perintah dari presiden gitu loh. Jangan-jangan Budi Arinya yang mau menjilat gitu. Nah itu Mas. Itu makanya saya langsung lihat ini sudah nggak benar ini. Apalagi 700 miliar yang kemarin itu yang hanya dipakai buat hanya sewa. Satu itu dari sisi biaya itu sangat tidak masuk akal. Biaya pengalaman saja ya. Kalau kita membangun sebuah sistem elektronik. Biaya instalasi, deploy dan lain sebagainya. Kemudian kalau dengan sewa tuh paling hanya 1/20-nya. 1/20 atau 1/25. Ya karena namanya nyewa Mas. Nyewa orang. Nyewa peralatan dan kita tidak beli. Dan kalau sudah selesai kembalikan. Ya kan? Jadi kok bisa 700M tuh angkanya dari mana gitu loh. Itu sebenarnya harus diteliti gitu. Setelah nyewa di copy sama mereka. Enggak, yang copy kan hackernya gitu kan. Yang copy kan Lockbit gitu. Artinya apa? Ketika kemudian itu taruh di situ semua. Kemudian sudah kita keluar biaya sewa. Kemudian dibobol sama hacker, sempat dikunci dan sempat minta ransomware, ya gitu senilai 131 miliar, tapi akhirnya malah dikasih gratis itu, ya gitu. Tanda tanya tapi. Tanda tanya, kita tanda tanya, ya. Karena ini juga ada yang menarik nih, kan beberapa orang juga pada tanya, Mas sebenarnya kan katanya sudah dikasih kunci gitu kan, itu kasih kunci itu kembaliin bener apa enggak gitu. Nah ini yang bisa jawab kan juga pemerintah. Sampai detik ini kan nggak pernah ada kejelasan. Apakah kunci itu benar-benar bisa berfungsi? Karena kan lucu. Kalau kita lihat statement dari Pak Menko Polhukam, Pak Hadi Cahyanto. Beliau tiba-tiba ngumumin, semua sistem sudah kembali normal pada tanggal 1 Juli. Kasih kuncinya tanggal 3 Juli, Mas. Jadi kan kok bisa tanggal 1 Juli normal? Ya mungkin kita biasa hitung mundur biasanya. Biasa backdated kita kan, tanda tangan gitu. Saya harap mungkin beliau hanya bercanda atau salah ucap saja ya karena itu menjadi gurauan atau menjadi candaan orang-orang itu. Kuncinya baru dikasih tanggal 3 kok. Itu kan kunci dikasih tanggal 3. Apa itu Mas Roy nggak coba buka dan kunci itu? Otoritas saya nggak memungkinkan. Dan saya kalau melakukan itu berarti saya sama dengan orang dalam yang intruder ya. Iyalah. Jadi intruder lah. Apalagi kan sebenarnya dari kasus peretasan itu kan sebenarnya banyak sekali tanda tanya, Mas. Satu, ternyata setelah dibuka-buka, setelah netizen buka-buka semua ya, bukan hanya saya yang melakukan, netizen juga. Ternyata kan ada orang dalam itu, yang inisialnya DPA ya, yang dia ternyata sudah membocorkan kunci itu. Itu kan kalau nggak salah kebuka ini orang-orangnya nih namanya ya, bukan? Iya.
Yang kemudian tersebar kemana-mana. Betul, inisialnya DPA. Yang dia sempat menjadi karyawan Lintasarta, sempat karyawan Telkom Sigma, sempat orang bilang kalau mau tahu dari dia katanya mulai. Benar, gitu. Iya. Artinya apa? Dia sudah membocorkan itu, dia taruh di tempat namanya Scribe. Itu tempat biasanya data-data ditaruh di internet. Ya. Dan kemudian disitulah kunci admin pagar 1, 2, 3, 4 itu ada. Oke. Jadi kemudian sebenarnya karyawan yang akhirnya menggunakan itu yang disebut sama Pak Hadi, ada kecerobohan seorang petugas yang dia kemudian kecerobohan internal gitu, yang dia tidak mengganti-ganti password. Ya memang karena password itu pun sudah ditulis oleh mantan karyawan itu beberapa bulan yang lalu. Jadi kan ini kan sebenarnya agak aneh gitu, akhirnya mertas ini. Mertasan tapi dibantu orang dalam. Dan itu pun sudah saya ramalkan Mas sebenarnya. Kalau saya kan hampir tiap hari nulis kemarin ya ketika Popol. Tanggal 24 Juni saya sudah menulis itu sebenarnya. Ada orang dalam ini yang terlibat gitu. Saya sebut lokasinya di gedung di lantai 3. Saya sebut gitu di lantai 3 gedung di Lela Lakar Santri di Surabaya. Karena kalau dari IP-nya ketemu di situ. Oke, ya. jadi ditelusuri di IP-nya, IP address-nya. Ya, di tracing ketemu. Kalau ternyata itu dibuka pertama kali di Surabaya. Di Surabaya. Lantai 3. Artinya bobolnya di situ. Dan itu sangat cocok dengan akhirnya ketika si hacker itu pertama kali masuk itu pada tanggal 17 Juni. 17 Juni tengah malam dia membobol sistem proteksi yang ini juga Mas, kita ketawa juga. Harganya sewa 700 miliar, kok sistem proteksinya sama dengan laptop kita gitu loh. Kan hanya pakai Windows Defender gitu. Windows Defender tuh gratisan Mas. Kalau kita install Windows, mulai Windows 8, Windows 9, apalagi Windows, itu kan pasti dikasih gratis. Windows Defender. Ya maksud saya kalau disewa yang mahal, sistem proteksinya tuh yang mahal gitu yang bagus gitu loh. Masa sistem proteksinya itu passwordnya kemudian masih password yang sangat-sangat basic, admin tagar 1, 2, 3, 4. Dan ternyata ini juga masih sudah diinformasikan beberapa bulan sebelumnya melalui Scribe itu oleh seseorang inisialnya DPA itu. Dan DPA itu pun minta itu pun ada bukti formnya dia tanda tangan minta akses gitu. Resmi. DPA itu hati-hati loh. Sekarang kalau ribut lagi DPA, Dewan Pertimbangan Agung. Iya, ngubah nomenklatur kok enak aja ya. Itulah. Tapi ini DPA-nya bukannya gitu ya. Gitu. Iya. Gitu. Nah, jadi gini. Ya terus saya simpel. Jadi kenapa saya kemudian ikut serta? Saya bukan saya yang inisiasi pertama sebenarnya untuk kartu merah. Itu bagus tuh ide itu dari teman-teman SafeNet. Ya dari Mbak Nenden dan kawan-kawan. Ya itu kemudian dia pakai istilah itu. Nah saya langsung bilang cocok ini untuk kartu merah. Karena satu tadi ide untuk mempercepat percepatan. Yang akan membongkar semuanya. Dua, dia yang sama sekali kemudian tidak bertanggung jawab ya gitu. Tidak pernah ada kata maaf. Alhamdulillah malah. Nah malah itu. Di DPR kan? Lah iya alhamdulillah salah kan. Iya. Harusnya dia mungkin berusaha menggunakan kata-kata yang bukan. Mungkin. Nah, makanya dikoreksi kan. Astagfirullah mungkin. Tiba-tiba keucap alhamdulillah betul, mungkin. Betul, kan dikoreksi sama Pak Kamta dari Komisi 1 gitu kan gitu. Salah gitu kan gitu. Iya, memang salah gitu. Nah, dia mencoba pakai kata itu tapi ngambilnya salah. Itulah kalau bukan ahlinya, bukan kepercayaannya janganlah gitu coba-coba ngambil itu. Nanti kayak mantan gubernur Jakarta lagi ngambil ayat salah nanti. Jadi dia tidak pernah bertanggung jawab, tidak pernah minta maaf, bahkan selalu ngeles gitu ya. Dan terakhir yang kemudian membuat saya sangat, saya terus terang kaget juga ya. Karena itu temuan netizen juga. Karena akhirnya terbongkar semua postingan-postingan lamanya dia. Nah itu Mas. Nanti sebelum kita lompat ke postingan-postingan itu selesaikan ini dulu. Ya, jadi artinya tanpa postingan itu pun sudah sangat cukup Mas untuk kemudian mengkartu merahkan Menkominfo kita. Apalagi setelah salah satu itu saya sebut terus terang sahabat saya Semi atau Samuel Abrejani Pangerapan, seorang dirjen di Kominfo, dirjen Aptika, Telematika kan mengundurkan diri. Sayang Mas. Sebagai bentuk tanggung jawab. Betul, padahal nggak mungkin kan? Kan kalau seorang dirjen nggak mungkin punya otoritas untuk punya policy
meresmikan tanggal kan nggak mungkin. Iya. Ya kan itu pasti orang lebih tinggi. Iya. Gitu loh. Atau yang tertinggi gitu loh yang kemudian punya ide untuk meresmikan. Jadi padahal Semi ini termasuk termasuk menurut saya 25 tahun Mas kenal dia. Okay. Dulu ketika zaman tahun 80-an, 80 tahun 2000-an ya. 2000-an tuh kami keliling Indonesia. Mensosialiskan namanya Millennium Internet Roadshow. Okay. Saya, Semi, Ono Purbo, Budi Raharjo, Arman Langi, Heru Nugroho, Prof Eko, Indrajit gitu. Jadi ini memang udah orang lama lah gitu lah dalam dunia IT. Alhamdulillah dia, kalau ini alhamdulillah Mas Benar. Alhamdulillah dia menjadi dirjen ya gitu cocok. Aduh malah dia yang artinya harus bertanggung jawab, dia harus mundur. Gitu kan harusnya bukan dia. Di Indonesia kan biasanya begitu, yang mundur tuh bawahan. Atasannya enggak. Dan tiba-tiba kalau kita nyuruh mundur, wah ini luka pilpres katanya. Nah itu dikira kayak saya ini yang teriak-teriak nyuruh mundur itu dikira ini dari kelompok sana gitu. Ya ini bukan kelompok mana, bukan kelompok sana, bukan kelompok sini. Ya kalau memang salah ya harusnya bertanggung jawab, ya mundur lah. Gitu. Itu Mas. Oke menarik ya. Tiba-tiba ya. Tapi sebelumnya gini. Kan ada spekulasi yang mengatakan bahwa pembobolan ini ada melibatkan orang dalam. Ya, pasti kalau itu. Ya, pasti. Kalau itu sudah. pasti bukan confirm ya. Setidaknya ada dua pihak. Ya. Satu DPA tadi, satu seseorang yang saya juga belum tahu namanya, karena kan hanya keluar IP-nya saja. Dan melibatkan hacker ya. Ya. Nah, konon katanya upaya untuk menghilangkan data-data tertentu. Betul. Artinya gini, kenapa saya bilang betul? Ya. Analisis itu saya kira pantas untuk ditindaklanjuti, minimal dari pemerintah sebenarnya harus bisa terbuka. Maka ini lagi kita ajukan, supaya apakah melalui keterbukaan informasi publik, ataukah melalui citizen lawsuit, bahwa kemarin sebelum dibobol, datanya apa? Apa aja? Setelah di disclosure setelah kemudian itu katanya sudah dikasihkan kunci oleh hacker yang budiman. Yang tinggal apa aja? Betul. Yang sekarang ada tuh apa? Kalau pemerintah misalnya, itu rahasia itu masuk ke pasal 27 keterbukaan informasi. Oke, jumlah petabyte-nya saja cukup bagi kita untuk menjawab tadi pertanyaan Mas tadi. Kalau misalnya kan itu katakanlah kapasitasnya 40 petabyte, berarti kan 40.000 terabyte. Saya nggak tahu loh kalau udah peta udah pusing saya. Ya, pokoknya mainannya baru tera doang. Nah itu ribuan tera yang ada di Surabaya itu katanya itu sekitar 20 petabytean. Ya, artinya separuh kapasitas. Nah kalau separuh kapasitas itu ada, yang penting jumlah petabyte-nya dulu berapa, sekarang berapa. Itu aja cukup Mas. Untuk bagi kita kemudian kalau ternyata ini tidak sama, harus sama persis ini. Kalau ternyata tidak identik, berarti ada pengurangan. Atau kalau ada tambahan, itu pun juga harus dibuka juga. Berarti ada sesuatu dengan data ini. Ada yang terkurangi itu apa saja? Apakah tadi quote and quote orang mengatakan dosa yang terjadi selama 9 atau 10 tahun ini, atau apa gitu kan? Itu baru. Itu kalau boleh tahu datanya itu tulisan, video semua ya? Semua. Itu kan data dari berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah tuh ada. Termasuk Mas, yang bahaya kan data-data BAIS TNI yang bocor itu. Yang kata Ridho Ramadi tiba-tiba ada nama Refli Harun. Nah betul, ada. Jadi setelah dicek, muncullah gitu ya. Nama saya juga ada. Gitu. Waduh. Operasi teman-teman intelijen juga ada. Dan mereka kan ini benar-benar, ini saya jujur beberapa pejabat-pejabat ini kan japri ke saya. Khawatir gitu loh. Ada nggak nama saya gitu? Bukan, maksudnya gini, Mas. Bukan hanya ada nama saya enggak. Mas ini saya lagi repot ini gitu. Karena ternyata ini saya dengan segala hormat, saya hormat betul kepada mereka. Mereka itu benar-benar menjaga kerahasiaannya loh. Dari keluarga aja. Mereka kan nggak ngaku kalau beliau-beliau itu sebenarnya adalah intel atau lagi melakukan operasi apa. Muncul di situ. Jadi diprotes sama anaknya. Anaknya buka, "Papa kok ada di sini namanya loh. Papa selama ini jadi gini ya." Gitu. Celaka. Kerjanya nginteli orang gitu. Lah itu jadi itu dibuka di dark web dan itu asalnya dari PDNS yang ada di Surabaya. Menterinya dengan tenang bilang, "Mau itu nggak apa-apa biasa." Dia biasa gitu. Tapi memang kalau orang nggak ngerti apa-apa, memang semuanya biasa aja jadi.
Kan kayak saya kan nggak ngerti apa sih yang membuat ini kemudian tiba-tiba harus heboh dan lain sebagainya sebelum saya tanya-tanya Ridho Rahmadi kan. Ya. Jadi ya mungkin juga menterinya mikir yang paling penting kan projo. Itulah Mas. Kapan pelantikan jadi menteri lagi apa enggak mungkin nah, itu. Jadi artinya apakah data dari BAIS bocor dia santai aja. Data dari Inavis Indonesian Automatically Fingerprint Identification System itu bocor ya dia santai aja. Padahal kalau data Inavis bocor kan, itu kan kita jelas tahu bahwa data daktiloskopi, data sidik jari, biometrik kita, itu kan kemudian kan bisa didaftarkan untuk pinjol. Iya Mas, sekarang banyak. Saya tadi siang kebetulan itu ada seminar bersama guru-guru, guru-guru SD, guru-guru SMP, mereka yang dalam kelompok literasi Jakarta, guru literasi Jakarta di kantor perpustakaan dan arsip Jakarta Timur. Dan ketika kemudian kita ngobrol itu banyak keluhan dari ibu yang katanya mereka mulai resah karena mulai ada kalau tiap pagi itu ada telepon-telepon yang gak jelas masuk, kemudian ada penawaran, bahkan tiba-tiba ada kayak jangan-jangan ini lagi dapat undian berhadiah gitu 8 juta gitu. Padahal 8 juta saya bilang hati-hati Bu, itu jangan kemudian di AC 8 juta kalau bisa dikembalikan. Karena itu berarti ibu didaftarkan pinjol. Pinjaman online dan nanti tagihannya 14 juta. Iya kan? Jadi karena apa? Karena bisa daftar karena dengan mudah mereka sudah bisa mendapatkan akses biometrik kita. Nanti begitu ditagih ini kan Anda sudah ini. Betul. Anunya ada terus kemudian saya kan nggak pernah approve itu kan. Ada wajahnya ada kan pas fotonya juga ada dengan AI sekarang. Foto kita bisa dibikin blinking gitu kan. Kok bahaya sekali Mas? Misalnya kalau kita punya rekening gitu ya. Gampang sekali bobolnya dong berarti. Terus terang harus saya bilang iya. Saya tidak menambah ketakutan Mas Refli terhadap apa yang kemarin disampaikan. Soalnya di rekening saya uang saya kira-kira 1 triliun. Tapi ya kalau ini alhamdulillah lagi. 100 triliun kurang 1 rupiah. Nah, alhamdulillah lagi apa? Memang bank-bank terutama swasta itu kan tidak masuk PDNS. Jadi masih aman-aman saja. Loh, saya kan banknya kan cinta negara, banknya pemerintah. Kalau itu pun juga belum. Belum juga belum karena bank merasa mereka punya sistem security sendiri. Ya, tapi kan kayak bisa ras orang kalau begitu kan. Betul. Apa yang terjadi pada Bank Syariah Mandiri tahun lalu itu kan juga sama kan. Gitu. Bank Syariah Indonesia, bukan Bank Syariah Mandiri. Bank Syariah Indonesia itu kan juga terjadi tahun lalu, di mana kemudian itu downnya lebih dari seminggu. Itu pun kalau satu bank diras. Kalau satu bank dikerjain ya. Kalau ini misalnya bank ulang lebih besar, waduh bisa repot juga nanti. Jadi ini bukan nakut-nakuti sekali lagi Mas gitu, karena ini bahaya ini memang sudah benar-benar ada di depan mata. Hanya kita belum terasa saja. Kemarin tuh baru pucuk gunung esnya ketika Kemenkumham dibobol aplikasi untuk imigrasinya. Oh ya, yang sempat down lama. Iya. Itu pun mereka selamat karena punya backup, Mas. Backupnya bukan yang dari PDNS loh. Mereka pun sekarang terpaksa running tidak dari PDNS. Mereka running nyewa di Amazon. Di Amazon Web Services di AWS. Kok dia itu aneh lagi? Aneh gak itu? Ya memang aneh. Ketika Pak Menteri Menkumham Pak Yasona Lawli bilang kalau ya kita sekarang terpaksa sewa Amazon. Saya tadinya mau teriak gitu loh. Ini kok kayak KPU sewa Alibaba gitu. Iya. Bahayanya sama. Kan nggak boleh ya? Atau belum berlaku ya? Gini, sebenarnya sih kalau etikanya juga etika teknisnya sih nggak boleh kan data kita dalam negeri. Kenapa kita nyewa di asing? Tapi kan karena alasan keamanan taruh di server sendiri bobol. Pertanyaannya adalah selain Telkom misalnya bisa simpan di mana lagi? Kalau dalam negeri sementara memang belum ada selain yang kita buat tadi. Yang buat di mana? Yang di Cikarang itu. Tapi kan kita mau punya. Dan ini kan tinggal berapa bulan lagi selesai. Itu loh maksud saya. Kenapa tinggal berapa bulan lagi yang itu dirancang dari awal itu sistem itu memang sudah dirancang dengan bagus. Kenapa kemudian tiba-tiba punya ide, menurut saya ide gila ya. Ide gila dan ide bodoh. Itu kemudian sewa. Boleh berapa bulan lagi katanya, tapi harus di luar tanggal 20 Oktober. sebelum. Nah, mungkin kalau itu saja targetnya, masih bisa. Masih bisa lah insya Allah. Kan akhir Oktober. Tapi tidak ada acara besar lagi soalnya. Nah, itulah. Kalau 17 kan masih acara besar.
Tapi kan akibatnya Mas, kita sudah kerugian 700 miliar, kita kerugian yang tak ternilai. Data ini tak ternilai loh. Yang bocor-bocor tadi data Inavis, data Bais, data yang ada di BPJS Kesehatan. Mas, nanti BPJS Kesehatan itu, ini lagi-lagi saya nggak nakut-nakutin. Nanti ada orang dirawat, tahu-tahu nanti data BPJS-nya hilang. Jadi dia kan nggak bisa bayar lagi nanti dari BPJS. Dan ini sudah terjadi pada beasiswa. Tiba-tiba dilaporkan mati, padahal belum mati. Ya itu pun juga bisa. Itu pun juga bisa. Artinya data itu bisa teracak atau diacak-acak. Karena contohnya apa? Penerima beasiswa KIP KIPP yang ada di Jogja, itu kan kemarin kan teriak semua karena datanya hilang semua. Jadi mereka harus upload lagi data-data yang lama. Untung mereka masih nyimpen hard copy-nya. Coba kalau nggak nyimpen. Tadi guru-guru juga mereka rasanya, wah jangan-jangan kita nanti harus ngumpulin borang-borang lagi Pak. Ya mungkin kalau hilang, kalau server hilang, makanya backup itu penting gitu. Kenapa sih pemerintah juga kemarin nggak bikin backup itu? Itu memang benar-benar pemikiran yang menurut saya. Saya membayangkan kita kan masih santai-santai karena berpikir bahwa kita masih bisa ambil uang di bank kan. Padahal ambil uang di bank itu kan internet semua itu. Betul. Begitu datanya hilang. Ya, koneksinya terputus, koneksinya down. Ya gitu. Habislah kita. Maksudnya habis itu mungkin uang kita secara fisik masih ada. Tapi secara logik gak bisa diambil. Karena kan gimana buktinya gitu. Itulah nanti kalau misalnya ya sekarang lagi penggalakan nih. Misalnya ada KTP elektronik, sertifikat elektronik. Saya makanya masih tetap menyarankan, tadi kan ada pertanyaan itu juga, pertanyaan praktis dari ya, terutama ibu-ibu dan bapak-bapak guru-guru tadi. Terus saya bilang gini, ya sebaiknya semua tetap ada elektroniknya, tetap kita bikin backupnya dalam bentuk ya elektronik ya hard copy. Hard copy-nya. Jadi kalau kita nanti punya sertifikat tanah elektronik, di print, setidaknya kita bukti printnya ada. Kalau ada tabungan rajin print berarti. Betul. Jadi rajin print out buku itu bukan buku saja tapi koran, rekening korannya kita print supaya kita paling enggak kita ibaratnya perpindahan atau pertukaran kemajuan data, pengurangan dan tambahan data itu ada di situ. Luar biasa ya. Saya kira lebih baik kita kembali zaman dulu itu. Untung loh Mas. Mas Refli ingat gak? Kita belum jadi memberlakukan, untung yang automatic gate itu baru di imigrasi. Kan kita punya rencana, pemerintah punya rencana nanti. Semua gerbang tol itu, gate itu nanti akan connect dengan RFID, dengan radio frekuensi dan kemudian akan connect dengan data STNK kendaraan. Jadi kan itu kan pernah ada ide itu. Jadi kalau STNK-nya nggak hidup, mati bayar pajak, itu gerbang tolnya nggak buka. Nah apa jadinya kalau semua itu misalnya data-data BPKB semua juga ditaruh di PDN, terus PDN-nya dibobol. Jadi pembobolan itu bukan hanya penjualan, tapi dia juga bisa ngacak-ngacak gak karuan. Betul, dia bisa menghentikan, bisa freeze atau bisa squeeze data. Kemudian setelah itu dia bisa jual. Nah jual ini bisa dimanfaatkan. Tapi sebelum itu ya kita minimal kita kacau karena data kita hilang. Dan sekarang belum ada sampai detik ini juga. Belum ada kejelasan lagi, update lagi. Minimal ya, kan kemarin sudah diumumkan katanya ada 1 orang dalam. Umumkan dong orang dalamnya siapa. Ya kan? Kan sudah saya kasih tahu itu lokasinya di lantai 3. Tinggal dibuat log sheet-nya, tinggal dilihat log sheet pada tanggal sekian, tanggal 17 Juni itu yang jaga di server itu siapa. Karena jelas Mas. Mas aja kalau misalnya kita lihat di laptop ya, lihat komputer. Kemudian tiba-tiba ada pemberitahuan alert gitu. YouTube-nya tiba-tiba aspek keamanannya rawan atau dibobol, kan pasti muncul merah. Kan kita langsung, tolong dong, kalau kita mungkin nggak bisa sendiri kan, tolong dong gimana nih kok muncul kayak gini. Itu Mas, tanggal 17 Juni pada pukul 11:34 malam, itu kan sudah muncul alert itu di lantai 3. Didiemin aja. Kok Mas Roy tahu itu alert itu muncul 17 Juni di lantai 3 ya tahu lah. Kan kita bisa belajar, kita bisa pelajari laporan yang ada. Itu BSSN juga tahu kok. Saya kan hanya baca detail laporan aja, kemudian kita simpulkan dan baru ibaratnya baru di take action itu pada tanggal 20 Juni Mas. Kan tanggal 17 itu Windows Defender-nya. Untung tidak 21 Juni deh. Itu ulang tahun Jokowi.
Ulang tahunnya kan malah Kominfo ngeluarin berita duka. Maksud saya itu yang bilang orang-orang loh ya. Orang-orang kan kaget Mas. Kalau ini nggak alhamdulillah, orang-orang puji. Astagfirullah. Innalillahi. Iya. Kan lihat gambarnya pakai rangkaian bunga. Lah iya, itu kan konyol banget Kominfo. Iya, Tiba-tiba dicabut gitu aja tanpa permintaan maaf gitu. Nah, artinya dari ada 3 hari di mana abai. Abai itu, waduh, kalau kita di perusahaan udah fatal Mas, petugasnya bisa kita pecat, bisa kita itu enggak, dibiarin aja. Pemerintah juga baru umumin tanggal 24 Juni. Bareng dengan ketika saya ngumumkan orang dalamnya ada di lantai 3. Tapi itu pun pemerintah belum mengumumkan orang dalam. Pemerintah baru ngumumkan orang dalam itu tanggal 1 Juni. Berarti 1 Juli. Serius banget dong ini ya? Sangat Mas. Mungkin Mas pernah dengar ceritanya Mas Rido. Pernah dengar cerita saya sekarang. Mungkin ambillah siapapun pakar IT yang ada. Apakah itu Cuma bedanya adalah kan kalau Mas Rido kan kalau ngomong itu tidak ekspresif dia. Jadi kita belum tahu sense of urgency-nya itu belum terlihat ya kan. Kalau saya wah ini kan kalau dia Belanda masih jauh, Mas Roy Belanda sudah dekat. Oh, memang dekat apalagi Belanda kalah, Mas. Oh, Belanda. Aduh. Yang seneng dia. Saya jauhin Belanda tapi yang menang dia. Ya aduh. Tapi Spanyol. Ya. Itu. Nanti rame nih Spanyol lawan Inggris ini. Separuh nyolong. Oleh ini bukan separuh lagi Mas. Banyak ini nyolongnya. Banyak. Okay. Banyol ini. Mas Roy ya, walaupun apalagi mau ditambahkan sebelum saya kemudian jumping up dengan yang soal pribadi tadi. Apa sebenarnya itu bukan soal pribadi juga ya. Tapi yang jelas gini, terkait dengan PDN ini, yang jelas sampai kita ngobrol ini ya, pada saat malam-malam kita ngobrol ini, belum ada kejujuran pemerintah. Yang itu oleh Kominfo kan nggak mungkin presiden ngomong soal ini kan gitu. Ya kan presiden kan paling ngomongnya negara lain juga sama. Iya. Iya Pak, tapi negara lain penanganannya serius gitu kan. Kalau saya ada di situ tak bisikin gitu. Nah, harusnya Kominfo yang bilang, Menkominfo lah Budi Aris Setiadi yang bilang kalau penanganannya sudah begini gitu. Kemudian ini pelakunya sudah kita tangkap ini. Yang satu yang jelas harus kena itu DPA tadi. Orang namanya DPA tadi ya gitu. DPA. Nah, itu harus kena ya. Yang satu lagi yang tanggal 17 Juni itu dia jaga server ya, dan yang tanggal 20 Juni dia membiarkan sistem proteksinya bobol dan macet. Jadi intinya adalah dia buka biar intruder masuk ya. Betul. Oke. Betul. Itu kan fatal banget kan. Pakai monggo mas dia mungkin ya. dan ketika sampai saat ini belum ada penjelasan, belum ada kejelasan. Harusnya dia juga ngomongin apa yang tadi disampaikan oleh Mas Refli. Data apa yang kemarin ada, data apa yang sekarang masih ada, kemudian ada selisihnya. Nah saya pengen tahu juga nih selisihnya. Dengan selisih terbuktilah nanti kekhawatiran beberapa analis itu. Kalau ini ternyata untuk menghilangkan kecurangan-kecurangan atau data-data gitu. Kan ada pertanyaan juga data KPU masuk nggak di situ? Kalau data KPU masuk kan bisa juga itu ikut hilang kan gitu. Kalau data KPU nih lagi kita kejar juga sekarang kan hari Senin besok kan juga ada sidang juga karena kan. Ini data apa? Data kode etik atau data apa? Bukan, kalau data kode etik lain lagi. Beda lagi ya. Itu hubungannya dengan sudah jangan diteruskan. Ini pertama live nanti salah ngomong lagi ya. Enggak. Saya kan gak salah ngomong. Nah, oke. Itu Mas ya. Jadi belum ada keterbukaan dari pemerintah. Lalu gini, saya jumping up soal pribadi tadi. Tiba-tiba ada yang aneh-aneh ya. Tiba-tiba ada misalnya berfoto sama tentara. Ya. Kayaknya milisi atau apalah ya. Betul. Kemudian ada juga kalau kita tidak bisa duduk bareng ya. Lebih baik tidur bareng. Ada foto perempuan dan lain sebagainya. Pertanyaan saya dulu ya. Itu akun asli Menkominfo atau bukan? Akun asli seseorang yang namanya Budi Aris Setiadi. Oke, karena Menkominfo nggak punya akun. Karena dia saat itu belum Menkominfo. Iya, I know. Berarti kalau, itu tidak aktif lagi sudah. Jadi kalau pertanyaan Mas, aktif kemarin tapi digembok. Oke, lalu gemboknya bisa dibuka siapa? Nah, itu bukan saya ya, tapi beberapa kawan. Tapi gini Mas ya. Saya kan punya Facebook. Nanti Mas Roy bisa nasihati saya.
Facebook saya itu masih aktif karena saya tidak tutup. Ya. Karena saya sih nggak ngerti lagi bukanya nutupnya kan. Lupa passwordnya. Oke. Hanya bisa saya trace kalau seandainya HP saya masih terkoneksi dengan Facebook. Ya, tapi kayaknya nggak ada lagi atau apa. One day saya pernah dibilangin, itu Mas Refli itu Facebooknya dibajak orang tuh. Karena di Facebook saya ada tiba-tiba keluar ada postingan yang terkait pornografi kayaknya. Oh, oke. Nah, karena saya ini bukan pejabat publik apa-apa ya kan? Aman-aman saja. Ya saya kan cuek aja gitu loh. Ya. Tapi ya penting juga ini kalau nanti maksud saya gini. Saya pertama makanya saya tanya dulu, bagaimana membedakan bahwa itu akun asli? Lalu kedua, mengatakan bahwa itu postingan yang bersangkutan misalnya, bukan orang lain yang masukkan. Gimana? Gini. Ya. Yang jelas postingan itu memang bukan postingan sekarang. Oke, itu postingan tahun 2011, 2012 yang dengan tentara negara yang lawannya Palestina tadi. Enggak, itu data pribadi nggak itu? Enggak ya? Enggak lah, dia posting kok. Oh iya, I know. Kan dia posting. Dibuka dong, ada di situ. Data yang itu. Tahun 2015. Ya, nanti oke. Iya, kalau dia posting berarti dia ingin memang dia menampilkan. Iya, ke publik ya kan? Iya, dengan bendera. Kan ada dua tuh. Satu dengan orang-orang yang kayak milisi. Iya. Ada cewek juga. Iya. Satu lagi dia di depan bendera. Iya. Dia bangga ya. Dan dia bangga itu tanggal-tanggal itu. Karena dia belum berpikir bahwa dia bakal menjadi orang penting di Republik ini. Betul, waktu itu kan gitu. Yang dengan cewek-cewek tadi ya, dengan milisi tadi, itu kan tanggal 16 Januari 2015. Oke. Ya gitu, itu ada. Kemudian sama tanggalnya dengan di dekat bendera itu tadi. Iya. Ya dengan bendera dia di depan tiang terus ada bendera jelas banget itu benderanya. Nah, kemudian yang sebelumnya juga ada yang tanggal-tanggal 2011. Oke. Ya, 2011 itu yang tadi ada kalau tidak bisa duduk bareng ya tidur bareng. Garuda di sisi Garuda di dada apa gitu kan. Terus ada cewek yang sudah meninggal juga kan. Sekarang udah meninggal. Dulu kan belum meninggal ya kan. Oh gitu. Maksudnya? Ya kan ada ada cewek meninggal maksudnya? Kan salah satu yang ada gambar di situ. Maaf inisialnya kan JP. JP kan sudah meninggal. Oh I know iya. Jawa Pos maksudnya kan? Jawa Pos ya. Iya. Si cewek almarhumah ini kan sudah meninggal ya kan gitu ini. Iya. Dan itu yang yang ini tanggal 21 November. Oh, dia mau bilang Garuda di dadaku itu ya mungkin. Iya, Garuda di dadanya Iya. Gitu. Nah, itu kan ya maaf ini sebenarnya sih porno banget sih enggak, tapi kampungan lah. Iya. Nah, tapi yang lebih menarik harusnya Mas lihat yang ini. Publik juga lihat yang ini. Itu waktu itu kan dia sudah projo-projo kan? Saya sih enggak tahu ya apakah projo apa enggak. Belum nih 2002 kan 2014 Pak Jokowi. Ya, pokoknya tapi kan projo kan Pilkada DKI. Ya itu pokoknya I don't know exactly. Saya sekali lagi saya tidak mau ngaitkan mau dia projo, mau dia probo, mau dia enggak maksudnya gini. Maksudnya adalah dia sudah masuk ke arena publik. Ya. Public arena kan gini. Kalau private arena kan orang nggak terlalu peduli. Tapi begitu dia masuk public arena pada waktu itu dia harus. Yang lebih menarik sebenarnya. Kalau bagi saya satu yang soal kampungan tadi. Kedua yang dengan milisi dan bendera itu sih oke ya. Satu lagi Mas. Ini yang dia bermain yang namanya Texas Hold'em Poker. Oh iya main ya. Nah memang itu belum kategorinya judi online sih belum. Itu sih kayak game online, tapi di atas stratanya di atas game online. Ada taruhannya. Ada, kemudian dapat duitnya juga. Oke. Jadi ini ada gamblingnya. Beli pakai ibaratnya beli pakai voucher juga bisa. Itu dia main cukup panjang Mas. Itu di bulan Juli tahun 2012 sampai Oktober tahun 2012. Jadi makanya kemudian orang-orang pada bilang, wah ya pantas judi online nggak bisa diberantas gitu ya. Karena orangnya juga seneng gitu. Nah, makanya pertanyaan Mas Refli tadi sekaligus saya jawab dengan tegas. Apakah ini akun asli yang bersangkutan? Kalau saya sebenarnya bisa mengatakan bahwa inilah akun asli dari seseorang yang memang namanya Budi Ari Setiadi. Ya, dan lucunya kalau itu bukan akun dia bantah dong. Ya, dia bantah satu. Kedua, di DP-nya, di display profilnya, itu lucunya kan gambar seseorang yang dilantik oleh presiden. Oke. Pelantikan dia.
dia pasang itu. Oke. Kadang-kadang memang ya, itu apa ya, Facebook ya? Facebook. Kadang-kadang kayak saya sih, zaman dulu kan saya masukkan Facebook gitu-gitu, gambar-gambar yang ya gambar bener semua. Iya. Gambar misalnya sama siapa, termasuk ada sama Anies dan lain sebagainya. Tiba-tiba gambar itu kita lupakan kan, tiba-tiba dimunculkan lagi orang kan. Wah ini dulu kan dekat dengan dia kan. Iya. Gitu. Ya nggak apa-apa, itu Gitu. jejak digital. Iya. Ya sudah, jejak digital nggak bisa kita hapus. Iya. Saya dulu misalnya mengkritik kereta cepat. Iya. Nah, nggak mungkin hilang itu. Iya. Ada, kalau ada orang screenshot waktu itu, Iya. ya kan juga terbukti juga sekarang. Iya, apa yang iya, saya iya. katakan. Waktu itu saya juga mengkritik IKN. Terbukti saya dulu mengatakan IKN ini diresmikan di bawah 80 orang secara fisik. Iya. Kan itu pengesahannya di DPR. Itu kan sebenarnya kan dilakukan tanda tangannya oleh hanya sekitar di bawah 80 orang. Oke. Dari 575 anggota. Memang sebagian besar katanya itu online. Oke. Nah, cuman kan ya online kita tahu lah. Yang hidupin kan belum tentu anggota dewanya, bisa juga cuman ASPRI atau TA-nya gitu. Iya. Jadi kita kan aja jadi kan nggak sah. Kita aja kalau ngajar kadang-kadang ya udah baca dulu sekian kita kemana. Betul. Yang Gitu. penting on kan gitu. Nah, Iya. jadi kembali lagi ke soal yang pribadi ini. Menurut saya ini bukan soal pribadi yang udahlah biarin aja. Enggak. Ini prinsip, Mas. Oh iya dong. Iya. Karena dia public official, dia pejabat Betul. publik. Kalau dia bukan pejabat publik sih nggak masalah. Makanya publik juga boleh menunggu kan. Iya. Pastikan ini Oh kalau begitu nanti tolong Facebook saya ya, dilihat lagi ada nggak itu postingan itu. betul. Artinya pastikan ini akun asli Pak Menteri atau tidak. Kalau tidak, bantah dong. Iya. Ya kan dia berhak membantah. Berarti kan Karena kalau postingan itu nggak mungkin dibantah, memang postingannya ada. Ada seseorang namanya Budi Aris Setiadi iya. dengan foto pelantikan seorang menteri di hadapan presiden. Iya. Gitu aja. Nah, kalau itu bukan dia, kalau misalnya akun saya dihack atau diretas, oke lapor dong ke Baris Krim, Iya. ke Cybercrime biar dicek. Iya. Ya kan gitu, pada saat itu kan ketahuan nanti pada saat tanggal sekian 2012, 2011 atau 2015 tadi kan bisa ketahuan nanti IP-nya ketika melakukan itu dari mana, kemudian itu siapa yang punya kuasa terhadap akun itu, kemudian apakah itu memang dihack atau tidak, kemudian kenapa akunnya digembok dan lain sebagainya, itu akan terbuka semua. Saya tiba-tiba ingat Twitter saya. Twitter saya itu kan sudah 450.000, tapi tiba-tiba dikuasai orang. Loh. Iya, dikuasai orang. Jadi saya tidak bisa lagi, saya tidak bisa ambil mengakses itu. lagi. Ya. Akses bisa. Oke. Jadi saya bisa ngepost, tetapi saya tidak bisa menghapuskan kalau seandainya dia ini. Tapi Mas posting bisa? Bisa. Loh, kalau bisa ya berarti masih normal dong? Enggak dong, karena dia juga bisa posting. Oh, berarti digandakan. Iya. Jadi dia juga bisa posting gitu. Nah, berarti kalau itu sebenarnya kan sepele, Mas. Enggak, artinya kan kita bisa kontak admin, kemudian kita reset to default, udah password kita kuasai lagi. Gitu ya? Iya. Oh iya, coba nanti diinikan ya. Iya, jadi artinya begitu rupanya menguasai akun saya, dengar dia nih. Dia juga sih. Nah, jangan-jangan kalau sebut sama dia. Dia yang kontak admin duluan. Oke. Nanti coba. Tapi masih kebuka aja ini ya Twitter itu kayak soalnya nggak ada lagi nih saya. Oke, nanti itu it is my my job ya kan. Oke. Jadi sekali lagi itu meskipun itu orang mengatakan itu kan ranah pribadi, Mas. Enggak, ini bukan ranah pribadi. Oh enggak. Kalau sudah menjadi pejabat publik kita nggak bisa, apalagi sesuatu yang dipost. Betul. Dan dia sadar dia posting itu, secara sadar dia komen-komen itu tahun 2011, 2012, 2015 tadi. Iya. Jadi dan bahkan dia bukan tertangkap ya, tapi terpergok bermain game online tadi, ya toh, poker hand tadi. Nah, itu Texas Hold'em Poker. Bahkan kalau kita misalnya WA group ya, itu nggak bisa juga, itu udah publik juga saya. Iya, karena jelas-jelas itu kecuali kalau kita personal ya. Nah, kalau kita japri. Japri itu beda. Kemudian tapi kalau orang yang kita japri dia yang mempublikasikan, itu dia yang salah. Salah. Tapi kalau kita ngepostnya di grup ya nggak bisa. Iya, kayak karena dulu, kita nggak mengenal semua orang di grup itu. Betul. Kayak dulu ada yang salah posting di grup minta jabatan komisaris dulu. Ah, itu kan. Ya itu makanya jangan diposting di grup. Tapi diposting di Twitter. Saya punya pengalaman ya kan. Gitu. Saya bisa meningkatkan begini-begini gitu ya. Luar biasa. Mas Roy, coba kita bacakan komentar sobat era sekalian ya.
Jadi walaupun malam-malam ini masih ada juga yang on. Ada ratusan orang yang nonton, lumayan lah. Gitu ya. Untuk zaman agak susah views ini gara-gara politik agak lesu ya. Iya, benar. Entah politik lesu, entah karena entah dibikin lesu. Ya, entah shadow ban kita nggak ngerti juga. Iya. Aduh, Allahu Akbar ya. Udahlah, Bismillah aja kan. Sejak Menkominfo-nya dia aja ya ribet kita jadinya. Dia pikir Menkominfo itu urusannya cuma soal komunikasi. Iya, itu. Enggak lah, karena kalau begitu terus terang saya mundur sebagai calon Menkominfo kapanpun. Ternyata itulah pentingnya serahkan urusan itu kepada ahlinya. Ya. Dulu zaman pertama kali itu dibentuk kembali kementerian itu, ketika zaman Bu Mega, kan zaman Gus Dur itu dihilangkan. Ya, itu Menteri Kementerian Penerangan, Partai Penerangan. Terus kemudian dihidupkan kembali zaman Bu Mega. Awalnya tupoksinya memang hanya komunikasi dan informasi. Oke. Dulu singkatannya memang komunikasi dan informasi dulu awal. Tapi ketika kemudian pada pemerintahan selanjutnya namanya berubah jadi komunikasi dan informatika. Beda lagi ya. Beda lagi. Kalau informatika luas. Dia menangani juga soal infrastruktur. Oke. Ini memang bedanya. Karena ada tikanya itu ya. Ada tikanya itu. Ya meskipun sebenarnya dia nggak harus ngerti-ngerti banget soal IT juga. Yang penting dia policy-nya ngerti. Iya. Dia tahu kan ada ahli-ahlinya mestinya kan. Betul, dia tahu soal data itu bahaya. Ya cuma kalau mental korup susah juga ya. Betul. Kita nggak ngerti kita dibohongin sama staff-staff bisa juga. Betul, dan repotnya kan sekarang yang populer kan orang taunya kan yang paling berharga kan bukan data Mas. Yang paling berharga apa? Keluarga. Oh iya. Kan ada lagunya kan. Iya. Yang paling berharga keluarga. Adalah keluarga. Itu jadi ya sudah. Bukan data, karena data kalau kita ke supermarket, ke mall tuh nggak bisa juga. Bisa beli dengan data nggak bisa, tetap aja cash ya kan. Kalau nggak cash kredit ya kan. Gitu. Apa Mas komentarnya? Oke, ini kita lihat banyak aja. Kita cari komentar walaupun enggak relevan nggak relevan kita lihat. Mantap kawan, mantapnya pakai B, mantap ya kan. Mantap. Kemudian nanti pura-pura stroke lagi ya, nggak ngerti maksudnya apa nih. Apa itu? Alhamdulillah sekian lama mencoba akhirnya bisa masuk kembali. Loh, maksudnya apa nih Muhammad Yahdi? Oh ini kayaknya orang ini memang, wah ini kalau begitu memang ada masalah ya. Jadi dia bilang bisa masuk kembali itu nggak ngerti. Dia orang ini sering komen, tapi tiba-tiba nggak, mungkin dia nggak bisa masuk komennya mungkin ya. Oh mungkin. Yeah. Wah itu yang namanya shadow ban ya. Allahu Akbar. Iya. Assalamualaikum menyimak ya. Dimatiin tidak, tapi diperlambat banyak ya kan. Iya. Oke. Sumedang hadir Bang ya. Kebanyakan laporan ya, laporan nih. Kemudian ini adalah boomer gaptek disuruh ngurus teknologi. Terus kalau bikin proyek kemahalan dikira bisa ngibulin anak-anak muda yang lebih melek teknologi. Menkominfo saat ini tak disukai mayoritas netizen, harusnya malu. Kalau dia malu tuh dia udah nolak jabatan. Betul. Yang menarik tuh gini Mas. Mas Refli lihat gak? Dan juga pemirsa YouTube ini lihat gak gitu ya. Kalau kemarin ketika misalnya ada persoalan soal teknologi. Itu kan selalu biasanya ada pro dan kontra. Pro dan kontra tuh ada yang nyerang, ada yang bela. Ini nyerang semua? Ini kan nyerang semua. Iya kan? Ini kayak pertandingan antara, kalau kemarin tuh antara Belanda sama Perancis. Belanda diserang melulu. Iya betul. Gitu. Jadi artinya adalah ya berarti ada sesuatu dengan proyek ini. Kan kalau dia mau apa ya bagi-bagi lah. Iya. Ya kan? Kan bagi-bagi kasihlah beberapa orang IT entah siapa untuk supaya bela gitu. Ini kan nggak ada sama sekali yang kita lihat. Parah banget ya. Semuanya loh. Karena memang ya kan jabatan menterinya kan cuma baru berapa 1 tahun 1 tahun, tapi kan dia udah membuat prinsip konsep yang luar biasa untuk pusat data nasional sementara itu. Merusaknya maksudnya. Loh iyalah. Iyalah karena kan udah baik-baik ada rencana 4 PDN tiba-tiba ada PDNS itu kan ya aneh, ngaco itu. Oke, coba kita bacain lagi ya. Oke ini ntar kita ini. Produsen S karyawannya demo gaji rendah namun tak lama keluar series flip kok bisa. Kapan Indonesia macam itu? Itu handphone lagi. Oh, beda lagi ya. Oke. Kemudian yang mau gimana? Ya, mau gimana lagi semuanya karena keberanian dalam menghadapi projo itulah intinya sih Bro Suryo. Gitu. Ini saya sekali lagi ya Mas Bro.
Saya tidak mandang mau dia dari projo, mau dia dari relawan, mau dari ya ini soal negara ya. Iya. Jadi kalau ya kebetulan Budi Ari dari projo, ketua projo. Tapi kalau dia bukan ketua projo pun saya akan tetap mengkritik hal yang sama. Ya, kalau kelakuannya seperti ini. Gitu. Jadi tidak masalah dia dari mana. Ya. Kalau wakilnya nggak dikritik. Kebetulan teman saya itu. Iya, tapi kebetulan diam juga dia. Diam juga. Mas Nesar diam juga gitu. Harusnya juga ngomong dong. Dari filsafat dia. Iya, enggak. Maksudnya kasihan juga dia gitu loh. Iya. Artinya dia semacam semacam Samuel Pangharapan lah itu. Oke. Nanti posisinya. Kemudian kenapa Jokowi selalu bisa lepas tangan tanpa beban dari kesalahan dan kebobrokan pejabat yang ditempatkannya? Apapun kerusakan yang terjadi dia tetap santuy, keliling Konoha, tebar ini itu sambil swasembada foto. Swasembada foto, set ya kan. Padahal masih ingat gak? Ya. Kan gak ada visi menteri. Oh iya, adanya visi presiden. Betul, jadi. Karena itu kalau ada kesalahan menterinya presiden harus tanggung jawab ya. Iyalah, yang nunjuk siapa lah. Bentuk tanggung jawab itu ya mengundurkan diri menurut saya lebih bagus. Oke. Pak Presiden Jokowi, Anda silakan saja kalau mau ngasih reward buat relawan. Tapi tolong minimal kasih jabatan yang mereka mampu atau bidangnya. Setuju. Kalau nggak ada kawan yang mampu, kasih jabatan itu ke expert, ya kan? Ya, kasih ke expert, jangan ke kampret. itu juga mungkin kasih ke kampret kan? Gitu. Iya kan, kasihnya ke kodok. Iya. Kemudian relawan jadi menteri ndelewer itu apa ya? Ndelewer tuh nggak jelas. Oke. Ya, pokoknya ngaco lah. Spanyol dan Spanyol apa ini? Kemudian terus bongkar aja semua. Oke gas. Lain lagi nih kalau oke gas ini. Itu. Budi Ari orang IT bukan sih. Ini latar belakangnya apa dia ya? Latar belakangnya sama sih, sospol. Oh sama ya, pantes. Loh enggak. Oh beda. Beda lah. Ada sospol yang paham, ada sospol yang enggak. Kan bisa aja dia politik, enggak? Iya, tapi enggak lah. Tapi kan konon kan pernah wartawan. Oke. Jadi dari sisi komunikasi mungkin masih bisa lah gitu. Ya, tapi kan baby boomers dia kan udah oke ya. Saya aja gaptek begitu ya. Oke. Ya. Ini kayak nggak ngerti sekali nih orang ini. Itu akun Facebook asli yang bersangkutan Pak. Sebelum dia jadi orang penting, pelajaran buat yang lain. Kalau main sosmed jangan ngawur karena suatu saat nanti bisa ditemukan para penyelam andal. Kalau itu setuju. Tolong Mas Roy nanti dilihat lagi tuh. Bener nggak yang itu yang ada gambar-gambar ya. Insya Allah kalau itu sudah pasti itu seseorang namanya Budi Ari Setiadi. Oke, enggak yang saya tadi yang Facebook saya yang ada orang ngomong. Saya kan enggak pernah main Facebook lagi soalnya. Akal-akalan si Budi ini sih dan kerjasama dengan hacker. Wah, ada yang bilang begitu, ini teori konspirasi namanya. Tapi ini menarik loh teori konspirasi. Menarik. Jadi kan ini kan liar cara orang berpikir liar. Ini mau akhir masa jabatan. Terus kita perlu data itu. Kita perlu bersihkan dan saya punya anak buah. Persis. Saya tadinya, Mas Yofi, saya tadinya mencoba benar-benar untuk tidak berpikir sampai ke teori konspirasi kayak gitu. Saya berpikir clean and lurus saja. Jadi misalnya ketika waktu itu kita nemukan ada seorang petugas yang salah, lalai, admin yang lalai, itu ya saya tidak berpikir ada tangan-tangan di belakangnya. Tapi ketika kemudian pada teman-teman juga pada bongkar ya, oh ini kan si DPA itu sudah memposting beberapa bulan sebelumnya. Kalau kita cek kan, kok aneh juga ya. Kok ini saling related, saling berhubungan. Kemudian tiba-tiba ada juga tawaran ransom waktu itu kan gitu. Maksudnya permintaan ransom. Ya, sampai sekian juta dolar, kemudian di kurs 131. Nah ini emang untung saya diingatkan. Ada juga sih sebenarnya ada orang yang pakar juga dari ITB, yang dia inisialnya Y ya, yang dia mendorong pemerintah untuk bayar. Dimuat di Kompas. Gitu. Dan Y ini ternyata setelah saya cek menarik. Ternyata Y ini menjadi salah satu konsultan ahli yang tampil di MK. Untuk membela KPU. Iya. Jadi dia pikirannya bayar. Jadi begitu dari situ mulai kita yang ngomongnya tenang banget itu ya.
bukan yang profesor loh. Oh bukan. Bukan. Oh yang satunya lagi ya. Yang satu lagi yang nggak tenang. Kalau profesor kan yang bilang pepesan kosong. Iya. Ini enggak, ini yang inisialnya Y gitu. Yang dia kemudian ada di Kompas, malah dia menganjurkan untuk bayar. Nah jadi dari situ wajar Mas. Kalau kemudian orang akhirnya berpikir iya ya, ada yang suruh bayar. Jadi ada yang mancing, ada yang suruh ngerusak, ada yang suruh bayar, ada yang suruh ngilangin. Itu kayak impor beras itu. Makanya betul. Jadi kan semua kok saling orang libur impor beras, berasnya ini ada yang gimana? Kok tiba-tiba kalau kita kan bilang kemarin kan di sidang kan, ini cuma kekurangan 500.000 ton. Tapi yang diimpor 3 juta ton. Tapi harga beras nggak turun. Lah aneh. Kan aneh. Iya, kan? sama dengan ini. Untuk bansos. Ini kehilangan data yang sekian besar, sama sekali tidak terasa panik atau ribut, malah kelihatannya santai atau malah kelihatannya senang. Ini, jadi pancingan kita berhasil. Itu teori konspirasinya teori konspirasinya tanpa bermaksud menuduh kan. Persis. Jadi artinya dengan begitu, ya kita nggak bisa nyalahkan. Biar dia setelah dibocorin passwordnya bilang, kok nggak ada yang masuk ini ya jualan kita. Maksudnya barangkali ya. Makanya kan aneh juga. Password itu udah dibocorin beberapa bulan yang lalu. Iya. Kenapa baru pancingannya kena sekarang gitu kan? Sebenarnya akhirnya setelah dipikir ya aneh juga gitu loh. Tapi ya sudahlah. Sekarang makanya yang kita tunggu. Kalau di negara yang benar itu pasti perlu ada yang namanya independent investigator yang begitu. Harus. Makanya kan kita bisa lakukan misalnya sekarang dengan citizen lawsuit. Gitu. Karena kalau di KIP juga bisa, keterbukaan informasi publik untuk dapat data itu. Tapi kalau ini lebih dari pantas untuk dibentuk pansus DPR ya. Harusnya bukan cuman soal haji. Iya. Haji penting ya karena ada pengaruh. Ini juga penting. Ini juga penting gitu loh. Meskipun alasannya DPR sudah mau selesai, tetapi kan ya menurut saya DPR harus gerak dong kayak gini. Jadi DPR nggak cukup hanya membodoh-bodohkan mereka. Itu membodoh-bodohkan mereka dalam raker itu sudah oke lah. Itu agak lumayan. Dikit. Walaupun tidak menyelesaikan masalah. Nggak menyelesaikan ya kan. Tapi kan kalau kemudian dibentuk nggak ada tindak lanjutnya, ya percuma juga gitu loh. Artinya kan tetap jalan terus. Saya masih tetap tunggu nih Mas. Keterbukaan dari pemerintah untuk bilang itu tadi, data kita sudah berhasil kita buka berapa persen. Ya kan? Kemudian data yang bisa pulih sekian peta. Nah, jadi dari situ nanti bisa kita nilai kemarin isinya berapa, sekarang isinya berapa. Baru ketahuan. Luar biasa ya. Mas Roy, nggak terasa udah 1 jam kita. Mungkin Mas Roy wrap up dan kemudian closing statement ke penonton. Baik. Jadi intinya gini. Saya tidak menakut-nakuti ya, terutama apalagi nggak mungkin saya nakut-nakuti Mas Refli kan gitu di acara ini. Tapi artinya gini, ini bukan hal yang sederhana. Dan kebocoran data di pusat data nasional ini, mohon maaf kalau saya bilang, ini bukan yang terakhir. Pasti akan ada lagi, pasti Mas. Gitu. Karena apa? Karena sekarang yang sudah dites itu kan baru yang sementara. Sifat dari hacker, dia akan melakukan lagi kepada yang nanti lebih besar dan lebih bonafit. Itu nanti makanya yang ada di Cikarang itu nanti dia diuji betul. Apakah dia sesuai dengan technological infrastruktur yang ada ya dengan tier 4-nya? Apakah dia sesuai dengan ISO 27001 benar ya itu? Ataukah hanya ISO Muni, ISO Murup, ISO Ampere gitu kan. Nah, saya mohon kepada masyarakat juga untuk kemudian berhati-hati ya gitu, dan mulai sekarang yang namanya backup. Kita backup tuh penting. Mulai dari backup yang sangat sederhana, handphone kita di backup pakai USB flash disk ya gitu, atau minimal tuh di backup pakai OTG ya. OTG itu untuk ada USB tapi yang dia masuk ke handphone, dia bisa masuk ke on the go ya gitu, alat yang kemudian masuk ke dalam PC atau laptop. Laptop juga di backup juga, jangan hanya ke flash disk kalau laptop, tapi di backup ke hard disk portable. Saran saya ini agak teknis dikit nih Mas. Jangan cuma di backup ke SSD. Kalau SSD itu kelihatannya canggih, cepet dia. Gitu. Tapi itu kalau sekali kena lonjakan listrik, kena spike gitu, ambiar dia. Tapi di backup ke hard disk yang lama, yang masih pakai piringan, yang cakram, yang masih bunyi kalau dengerin, itu aman. Soalnya kalau ada apa-apa spike, mati, misalnya disknya mati, nggak apa-apa Mas. Bongkar, paling boardnya yang mati, diganti di glodok, selesai, jalan lagi. Nah, jadi backup itu penting, bukan hanya untuk masyarakat,
tapi juga untuk negara. Jadi saya pesan sekali lagi jangan gerusa-gerusu, jangan kesusu gitu. Apalagi untuk memaksakan sebuah kerjaan yang sebenarnya sudah direncanakan dengan sangat bagus PDN itu, tapi dipaksakan. Proyek pemaksaan kali ini banyak dan yang gagal juga udah banyak. Ya gitu. Dan yang mau gagal itu juga ada itu, ya, yang proyek pemaksaan yang mau gagal itu sebenarnya itu yang lebih gede lagi. Jadi ya moga-moga ini, tapi saya takut bilang ini yang terakhir karena ini pasti bukan yang terakhir, Mas. Oke. Ya, sekali lagi saya nggak nakut-nakuti, tapi ini adalah bencana besar bagi kita dan tetap saya dukung petisi dari SafeNet ya yang sekarang sudah sampai 25.000 mungkin sudah sampai 26.000 untuk kartu merahkan Budi Ari. Oke, dan kata Jokowi akan dikartu merahkan pada tanggal 20 Oktober. Jangan-jangan malah dikasih karpet merah. Karpet merah. Bukan kartu merah. Jadi pesan buat Budi Ari apa? Siap-siap terima kartu merah. Oh. Ya, saudara sekalian, itu ya, walaupun kita sambil canda-canda dan lain sebagainya, ini masalah yang serius ya buat bangsa dan negara. Barangkali orang kayak saya tidak sadar sebenarnya bahwa ini sangat serius, tetapi kita harus tanyakan pada orang yang paham ya. Masing-masing kita kan punya bidang masing-masing dan memang urusan bernegara ini harus diserahkan kepada ahlinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas.